Ya, yang pasti saya juga turut senang ya, turut senang. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan info bahwa Mbak Angelina Sondak eh, bisa keluar dari lapas Pondok Bambu, karena memang beberapa saat lalu saya sempat ketemu dengan Mbak Angie ya, diskusi tidak spesifik bicara hukum tapi lebih kepada eh, waktu kurun waktu yang sekian lama ya, 10 tahunan itu kan bukan waktu yang singkat ya, kalau apalagi orang menjalani kesehariannya di eh, sesuatu tempat yang nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi buat saya betul-betul Mbak Enji ini luar biasa ya, dia menjalani putusan hukum sebagai warga negara yang baik, dan dia juga tadi saya melihat sudah juga begitu keluar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas apa yang dia perbuat kemarin, dan kita patut mengapresiasi karena dia salah satu bisa dianggap wanita yang tangguh ya. Dia menjalani ini semua sekian masa yang lama, sangat lama kalau saya bilang. Dan juga waktu kemarin saya pernah ketemu beliau tuh di dalam lapas, saya ceritalah maksudnya kesehariannya, kegiatannya apa. Saya sampai nanya, Mbak, udah lama gini nggak bosan apa gimana, kan saya tanya. Ya Mas, mau gimana lagi, harus dijalani. Lagi pula kan di dalam juga ada kegiatan-kegiatan yang positif yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Itu berapa hari yang lalu sebelum bebas? Oh enggak, udah ada berapa lama lah, sudah ada berapa lama. Memang ya tadi saya katakan, saya tidak mau bicara masalah kenapa sih Mbak bisa kena putusan lama apa ini itu. Enggak, saya cuma melihat ya, ini sih sosok yang betul-betul luar biasa ya. Artinya seorang wanita memiliki karir politik dan menjalani masa hukuman yang cukup lama gitu. Mengenal Mbak Enji berapa lama sih? Sudah berapa lama mengenal sosok Mbak Enji? Ya dulu kan saya sama Mas Aji kenal ya, sama adiknya Mas Aji, Mas Said juga kenal. Ya sempat berapa kali ketemu, tapi waktu pas kebetulan saya ada kunjungan di lapas itu ya sempat ngobrol sebentar sih. Kemarin terakhir nelpon kenapa juga? Gimana? Sempat Telepon berkomunikasi via telepon. Oh enggak ada. Kan memang kan di dalam lapas juga kan nggak boleh ya menggunakan sarana telepon kecuali memang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Tapi ketika waktu ketemu sempat minta bantuan hukum juga untuk artinya proses percepatan kebebasannya. Enggak ada ngomong soal itu kan, saya bilang nggak ada ngomong soal hukum, tapi lebih kepada saya berempati, artinya udah sekian lama loh dia menjalani proses dan tidak istilahnya membuat dirinya juga menjadi mungkin frustasi karena sekian lama loh. Coba bayangkan kalau hitungannya ya, kalau kata orang tuh 1 hari di dalam lembaga pemasyarakatan sama dengan sebulan atau setahun di luar gitu kan, keterbatasan segala-galanya gitu kan. Dan juga berpisah dengan anak itu kan luar biasa ya, rasanya luar biasa. Jadi memang cerita juga tentang anak, kerinduan dia terhadap anak. Ya iyalah ya, seorang ibu bagaimana gitu. Makanya saya juga tadi melihat juga betul-betul salut, mengapresiasi bahwa Mbak Enji keluar itu ketemu dengan teman-teman media, minta maaf juga sama putranya ya, Keanu ya, sama Keanu yang akhirnya bisa tumbuh dengan baik tanpa didampingi oleh seorang ibu. Lalu juga Mbak Enji mendatangi makamnya Mas Aji, Mas Said gitu. Artinya ya saya sebagai orang yang mengenal Mbak Enji ya ikut berbahagia, ikut mengapresiasi lah gitu. Ketika ada pertemuan waktu itu ada kata penyesalan juga nggak sih? Itu kan lebih kepada bicara urusan politik ya.
saya juga nggak singgung soal itu. Saya hanya melihat sosoknya itu luar biasa sabar lah ya. Orang kalau nggak sabar dapat vonis sekian lama, mungkin juga sudah melakukan hal-hal yang negatif gitu. Waktu saya ketemu terakhir itu kan juga sudah menjalani sudah lama gitu. Artinya sudah bukan baru 1-2 tahun atau 3-4 tahun di dalam lapas, tapi sudah lama. Artinya saya lihat waduh luar biasa, Mbak Enji ini luar biasa, patut diapresiasi lah gitu. Melihat bebasnya Mbak Enji sendiri ini jadi kayak suatu pelajaran tersendiri nggak sih Bang Sunan melihatnya? Kayak bakal mengulang lagi nggak kira-kira? Mungkin saya rasa Mbak Enji bisa bercerita ya, bisa bercerita, sharing, berbagi dengan masyarakat ataupun dengan teman-teman artis yang kebetulan berkecimpung di dunia politik. Saya rasa dan saya yakin banyak sekali yang bisa diambil dari Mbak Enji ya, paling tidak rambu-rambunya lah, supaya tidak terpleset, supaya tidak terjerat seperti Mbak Enji gitu. Jadi bisa juga dengan pengalamannya Mbak Enji itu selama sekian hampir 10 tahun di dalam lapas itu bisa jadi panduan ya bagi teman-teman artis khususnya yang berkecimpung di dunia politik, yang jangan sampai terpleset. Bakalan kembali ke politik lagi nggak Bang kira-kira Mbak Enji? Saya kurang tahu kalau kayak gitu. Dan saya sih mungkin berpikir Mbak Enji akan lebih fokus dulu ya kepada keluarganya tentunya. Yang sekian lama berpisah itu kan luar biasa. Bang Sunan mengenal sosok dari mungkin kuasa hukumnya juga nggak sih? Kuasa hukum dari Mbak Enji atau gimana? Siapa? Oh, Kuasa hukumnya siapa? kenal ya? Ya makanya saya menanyakan. Belum kenal. Enggak, saya belum dapat info. Oh gitu. Nah. Apa lagi? Sebagai sahabat, mungkin apa sih yang menjadi tolak ukur nih, mengingat Mbak Enji kan baru keluar, pesan apa nih yang ingin disampaikan sama ke Mbak Enji sendiri? Iya, mungkin Apalagi ini kan masih proses pembebasan bersyarat. ya. Nah, Mungkin untuk Mbak Enji ya dalam proses sekarang ada di luar daripada lembaga pemasyarakatan, ya bisa menjadi contoh lah ya, bisa menjadi contoh kepada masyarakat dan teman-teman artis. Dan saya yakin juga Mbak Enji juga ingin lebih menghabiskan waktu bersama keluarga tentunya ya. Dan artinya saya melihat ini sesuatu yang baik lah, sesuatu yang positif, yang ya patut diapresiasi gitu. Dan untuk Kementerian Hukum dan HAM sendiri khususnya juga ya bisa berkolaborasi juga dengan Mbak Enji sebagai narasumber ya, untuk menjadi percontohan di mana ya inilah akibatnya yang harus dialami ketika seseorang itu melakukan misalnya dugaan A, B, C, D ya, seperti itu. ini kan bebas bersyarat itu belum, artinya ada rambu-rambu nggak sih sebagai orang hukum sendiri? Iya, sepengetahuan saya memang bebas bersyarat itu memang masih dalam pengawasan. Ada tim dari lembaga pemasyarakatan juga yang mengawasi kesehariannya. Makanya saya berpikir alangkah lebih baiknya kalau ini bisa menjadikan sesuatu hal yang positif ya, terutama untuk edukasi masyarakat.